Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ensa, kembali lagi dengan podcast Sayangan Semangsa. Nah, udah lama banget ya podcast Semangsa nggak hadir. Sekarang kita masuk ke episode baru nih, yang bertema Agustus Hari Maritim. Kalau kemarin kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, bertepatan pada tanggal 7 Agustus kemarin, yang begitu meriah, dengan perlombaan-perlombaan yang banyak di Semangsa. Sebelumnya, saya Muhammad Faisal dari kelas 10A sebagai host. Nah, sebelum kita masuk di materinya, kita ada 3 narasumber nih. Boleh dong narasumbernya masuk. Nah, kita sudah ada 3 narasumber. Boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Wiratama Bayu Tirta Sastra Negara dari kelas 10C. Saya sebagai narasumber untuk seri video kali ini. Halo semuanya, nama saya Alfiera Trimani Latifa dari kelas 10E. Saya juga sebagai narasumber untuk episode kali ini. Perkenalkan, nama saya Dea Aziza Ayu, saya dari kelas 10G. Saya juga salah satu narasumber untuk episode kali ini. Nah, kalian tahu nggak selain di Hari Kemerdekaan bulan Agustus ini ada hari apa? Di bulan Agustus ini, sebelum adanya Hari Kemerdekaan kita, ya, selain Hari Kemerdekaan kita, yaitu tanggal 17 Agustus, ada juga di tanggal 21 Agustus ya, teman-teman ya? Iya. 21 Agustus diperingatinya Hari Maritim Nasional Indonesia. Nah, cocok banget nih temanya pada podcast kita kali ini, Agustus sebagai Hari Maritim. Nah, aku ada beberapa pertanyaan. Pertama, menurut kamu apa sih Hari Maritim itu? Untuk pertamanya, bisa kita dengarkan bahwa namanya itu diambil dari maritim ya, Ridho ya, sebagai host ya. Sebelumnya pernah kita belajar ya di kelas apa? Di jenjang sebelumnya kita pernah belajar bahwa Indonesia itu negara maritim. Maksudnya apa? Indonesia adalah suatu negara yang kondisinya itu lebih luas lautannya, perairannya, teman-teman sobat Ensa di rumah, bahwa Indonesia tuh lebih luas airnya daripada daratannya yang kita tinggali ini. Nah, itulah yang disebut maritim. Jadi Hari Maritim ini diadakan atau diperingati untuk apa ya, seperti perkembangan kelautan ya, atau ya seperti perkembangan kelautan atau biota-biotanya. Lalu mungkin menurut saya, yang saya tangkap ya, mungkin Hari Maritim ini diadakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Indonesia selalu menjaga kelestarian alam laut kita. Nah, ada pertanyaan kedua. Apa maksud dari negara maritim? Yang sudah saya jelaskan tadi ya. Negara maritim itu ya bahwa negara yang lautannya itu memang lebih luas dibanding daratannya, yang mana negara tersebut itu dia banyak kegiatan ekonominya di bagian kelautan. Misalnya untuk barang ya, dia ada di bagian perikanan mungkin, atau olahan rumput laut. Kalau di bagian jasa mungkin ada penyeberangan kapal atau mengangkut barang gitu dari satu tempat ke tempat lain. Itu sih. Apa syarat bila suatu negara ingin disebut negara maritim? Baik, akan saya jawab ya. Nah, mungkin sobat Ensa belum tahu nih apa saja syarat negara untuk menjadi negara maritim. Yang pastinya suatu negara itu harus diukur dulu seberapa luas sih daratannya, seberapa luas sih wilayah kelautannya. Nah, Indonesia ini memiliki hampir seluruhnya tuh lautan gitu. Karena negara Indonesia ini negara kepulauan ya, terpisah-pisah ya. Dari Sabang sampai Merauke itu didominasi oleh lautan. Menurut saya syarat negara untuk menjadi negara maritim itu ya, sobat Ensa di rumah, bahwasanya negara maritim itu harus memiliki wilayah laut yang lebih luas daripada daratannya. Seperti itu ya sobat Ensa ya. Selanjutnya, ekonomi maritim meliputi apa sih?
Seperti yang tadi saya jelaskan, ya ekonominya itu bisa dari hasil laut itu sendiri, mulai ikan mungkin ya kan, atau olahan benda-benda bawah. ya dari hasil laut itu atau dari jasa, ya kan. Misalnya kita mau liburan nih ke Bras-Brasan nih, kita kalau ke sana tuh kan perlu transportasi ya, kapal. Nah di situ kita pakai jasa penyeberangan ke pantai itu. iya. Ya, itu Jadi itu sudah termasuk ekonomi hasil ekonomi. Ya, hasil ekonomi. yang negara maritim itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana keberlangsungan hidup negara maritim? Baik, keberlangsungan hidup itu bisa berubah-ubah ya, faktornya itu banyak, mulai dari kondisi wilayahnya, keekonomiannya, ya. Dan yang Mas Yuda pertanyakan tadi bahwasannya apa sih keberlangsungan hidup di negara maritim itu? Ya pastinya kebanyakan bahwasanya Indonesia ini yang pertama adalah menjadi seorang petani. Nah, dan juga kalau maritim itu pasti dia kebanyakan sebagai pelaut atau nelayan yang sering kita lihat di daerah pesisir ya, seperti di dekat kita ini, yakni wilayah Bontang Kuala ya, Sobat Ensa ya. Banyak sekali nelayan yang pergi malam pulang pagi bawa ikan. Nah, itu adalah salah satu keberlangsungan hidup di negara maritim. Jadi mereka itu memanfaatkan hasil laut yang ada di sekitar mereka gitu loh. Nah, seperti itu. Dan juga keberlangsungan hidup di negara maritim bukan hanya dari barang saja, seperti teman-teman narasumber katakan tadi, bahwasanya bisa juga berupa jasa seperti penyeberangan kapal. Itu juga keberlangsungan, kan menghasilkan ya, itu ya, menghasilkan uang, menghasilkan cuan lah, kalau kita bilang itu menghasilkan cuan. Seperti tadi itu penyeberangan kapal atau wisata alam seperti beras basah, itu juga salah satu kegiatan keberlangsungan hidup di negara maritim. Seperti itu. Nah, selanjutnya menurut kalian kenapa sih kita harus memperingati Hari Maritim? Kita tuh harus memperingati Hari Maritim karena kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa potensi laut di sekitar kita itu sangat besar. Jadi harus dilestarikan gitu lautannya, karena kebanyakan penduduk di Indonesia itu perekonomiannya terbantu karena ada di lautan, misalnya kayak penjualan ikan dan hasil-hasil laut yang lain. Dan juga diadakannya Hari Maritim ini supaya kita sebagai penerus generasi bangsa ya, Sobat Ensa, agar kita lebih bijak dalam menggunakan sumber daya laut kita, tidak sembarangan, dan juga kita tidak persalahgunakan ya, karena banyak sekali para nelayan liar yang menggunakan bom sebagai alat untuk menangkap hasil laut. Itu sangat merugikan negara sekali ya. Dan untuk mencegah suatu kebobolan dari negara-negara lain ya, seperti kemarin ada kasus kapal Vietnam datang ke memasuki teritori kelautan Indonesia ya, teman-teman Ensa ya. Ya, itu sangat melanggar batas teritori karena itu ilegal ya, dilarang. Nah, jadi Hari Maritim ini diadakan supaya kita tuh lebih sadar akan hasil laut kita, dan kita agar lebih bijak lagi dalam menggunakannya. Seperti itu. Selanjutnya, apa sih peran pelajar dalam menjaga keberlangsungan maritim menurut kalian? Ya, peran pelajar. Dari peran pelajar untuk keberlangsungan laut ya, keberlangsungan kelestarian laut kita. Yang pertama pastinya kita sudah pernah diajarkan ya dari jenjang sebelumnya, yakni menjaga kelestariannya, kebersihannya, atau bekerja sama dengan pihak kebersihan untuk menjaga kelestarian yang ada di dalamnya, seperti itu. Nah, dan juga kita sebagai pelajar juga harus tahu bahwasannya laut ini memiliki banyak manfaat, dan kita sebagai pelajar juga harus bijak seperti yang kita tadi ya, bagaimana untuk menjaganya, mempertahankannya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana caranya menjaga kekayaan laut Indonesia menurut pelajar? Caranya?
Ya, cara menjaga. Cara menjaganya mungkin kita jangan buang sampah sembarangan ya, apalagi di laut. Itu bisa merusak ekosistem laut. Dan merusak mungkin biota lautnya, terumbu karang mungkin bisa hancur karena kita buang sampah sembarangan. Dan juga saya akan tambahkan sedikit untuk menjaga kekayaan laut. Tadi sudah benar ya teman narasumber, terima kasih. Bahwasanya bila mana kita nanti berprofesi sebagai nelayan itu, kita itu menangkapnya dengan jaring ya teman-teman ya. Kalau kita sebagai nelayan mencari ikan, banyak sekali menggunakan pukat harimau. Ya, pukat harimau ini adalah alat yang dilarang dalam ekonomi kelautan karena dia itu bukan hanya mengambil ikannya, dia mengambil hewan-hewannya yang dilindungi, mungkin penyu mungkin bisa keangkat itu, bisa keangkat, batu karang itu bisa terangkat semua, jadi semuanya itu terkuras. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya sudah menyempatkan hadir di podcast Terima ini. kasih Sudah memberikan pembelajaran. Nah, sebelum kita closing kita punya jargon. Wah, apa itu? Kalau nanti saya bilang podcast Mansa, bilang study now, be proud later. Oke. Podcast Mansa, Study now, be proud later. terima kasih banyak buat teman-teman sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah nonton. Ya, terima kasih kembali telah mengundang kami sebagai bintang tamu. Suatu kehormatan bagi kami untuk bisa berada di sini. Terima kasih Sobat Ensa yang telah menonton. Terima kasih atas dukungan kalian. See you buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tungguin episode berikutnya. Bye.